Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafid Al-Aziz, absen 2. Perkenalkan, nama saya Niko Septian Dwi Tomo Putra, absen 32. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riandono, absen 13. Perkenalkan, nama saya Rafiq Nasrullah, absen 41. Saya Muhammad Irfan Thayyibi, absen 4. Dan saya Nasrul Amin sebagai perekam. Ya Bun. Jadi anak-anak, perkenalkan nama saya Bapak Ruspandi, juru pelihara cagar budaya Candi Sumur. Ya. Juru pelihara itu disingkat Jupel. Ya. Kalau dulu itu juru kunci, sekarang itu Jupel, juru pelihara. Jadi nama saya Bapak Ruspandi. Kenapa nama candi ini diberi nama Candi Sumur, Pak? Jadi kenapa cagar budaya ini dinamakan Candi Sumur? Jadi begini, adik-adik ya. Memang kenapa cagar budaya ini dinamakan Candi Sumur? Memang itu sebelum cagar budaya ini didirikan ya. Sebelum cagar budaya Candi Sumur ini didirikan, dulu itu masih berbentuk sumur biasa. Nah, jadi masih berbentuk sumur biasa. Nah, kalau di Candi Pari itu masih berbentuk lumbung padi. Soalnya untuk sejarah Candi Pari dan Candi Sumur itu berkaitan, anak-anak. Nah, di sini sumurnya, di sana lumbung padinya. Lah kenapa Candi Sumur ini dinamakan kenapa cagar budaya ini dinamakan Candi Sumur? Candi Sumur ini didirikan untuk mengenang hilangnya Nyai Roro Walang Angin yang hilang muksa di sumur. Gitu. Makanya cagar budaya ini dinamakan Candi Sumur. Jadi corak candi ini bercorak Hindu, Buddha, atau Islam, Pak? Untuk dulu ini kan aslinya kan monumen, tempat mengenang hilangnya suami istri. Nah, awalnya itu kan monumen untuk mengenang dan dimanfaatkan sebagai tempat ibadah oleh agama Hindu. Berarti bercorak Hindu ya? Iya. Pada masa candi ini didirikan pada tahun berapa, Pak? Untuk kedua cagar budaya ini ya, termasuk Candi Sumur sama Candi Pari, itu didirikan pada tahun 1371 Masehi pada masa kerajaan Raja Hayam Wuruk. Majapahit, kerajaan Majapahit ya. Bagaimana cara candi ini bertahan sampai generasi selanjutnya? Untuk Candi Pari sama Candi Sumur ini kan ada yang untuk perawatan ya, itu tiap hari saya rawat. Setiap hari. Iya, jadi untuk perawatan itu memang tugas saya. Lah, untuk biar itu awet sampai generasi berikutnya itu ya, perlu untuk perawatan, renovasi kayak itu ya. Itu kan mengalami penggaraman itu. Jadi seharusnya itu harus lebih dirawat lagi dan dijaga gitu. Iya. Fungsi candi ini untuk warga sekitar. Dulu fungsi kedua cagar budaya ini, kalau dulu itu tempat ibadah ya, untuk sekitar warga sini yang non muslim ya, itu Hindu ya. Kalau sekarang di desa ini kan sudah tidak aktif lagi untuk yang kepercayaan yang agama Hindu tidak ada. Nah, untuk yang biasanya itu kalau yang aktif itu biasanya itu pengunjung dari luar daerah. Jadi kadang-kadang luar daerah itu masih ritual gitu. Jadi begini ya, Adik ya.
biar sampean tahu ya. Jadi kedua cagar budaya ini tidak ujuk-ujuk langsung didirikan gitu, ada ceritanya. Ya tadi saya sudah jelaskan sebelum cagar budaya Candi Sumur ini didirikan dulu itu masih berbentuk sumur biasa. Nah kalau di Candi Pari sebelum didirikan itu lumbung padi. Di sini sumurnya, di sana lumbung padinya. Jadi ceritanya itu begini ya. Kenapa kedua cagar budaya ini didirikan ya? Pada zaman Kerajaan Majapahit di masa Raja Hayam Wuruk, dulu di desa Gedung Suko itu ada 2 pasang suami istri. Yang pertama bernama Joko Walang Tinunu dan istrinya bernama Nyai Roro Walang Sangit. Dan satunya lagi bernama Joko Pandelegan dan istrinya bernama Nyai Roro Walang Angin. Nah, kedua suami istri dulu adik-adik ya, itu dulu sangat-sangat kaya akan padi. Nah, padi-padinya tuh saking banyaknya ya, kan padi-padinya dulu ditaruh di lumbung padi sana ya. Saking banyaknya padi itu sampai tidak muat padi itu, sampai pokoknya melimpah. Pokoknya sangat-sangat terkenal kaya akan padi. Nah, kebetulan waktu itu di Kerajaan Majapahit di masa Raja Hayam Wuruk, di lokasi kerajaan itu sangat-sangat kekurangan pangan atau paceklik. Jadi waktu itu di lokasi Kerajaan Majapahit di masa Raja Hayam Wuruk itu sangat-sangat kekurangan pangan. Nah, kebetulan waktu itu Raja Hayam Wuruk itu mendengar di desa Gedung Suko itu ada 2 pasang suami istri yang kaya akan padi. Akhirnya Raja Hayam Wuruk itu minta sumbangan ke sini gitu. Nah, untuk kedua suami istri tadi ya kan mendengar di kerajaan itu sangat kekurangan pangan. Kedua suami istri itu tadi bersedia menyumbangkan padi-padinya untuk dibawa ke Kerajaan Majapahit dan dipersembahkan sama Raja Hayam Wuruk. Lah, sebagai rasa terima kasihnya Raja Hayam Wuruk itu kan meminta kedua suami istri itu untuk tinggal di kerajaan. Akhirnya Raja Hayam Wuruk itu merintahkan pati dan prajurit untuk pergi ke Gedung Suko untuk menjemput kedua suami istri biar mau tinggal di kerajaan. Tapi yang mau itu hanya Joko Walang Tinunu dan istrinya Nyai Roro Walang Sangit, dan dia diboyong ke sana dan dinobatkan sebagai keluarga kerajaan. Nah, yang tidak mau itu Joko Pandelegan sama istrinya Nyai Roro Walang Angin. Dia itu membangkang, tidak mau tinggal di kerajaan. Nah, dia itu tetap milih tinggal di Gedung Suko karena dulu desa Gedung Suko itu makmur akan pertanian gitu. Jadi dia tidak mau, tapi Raja Hayam Wuruk itu memaksa menyuruh pati dan prajurit untuk menangkap Joko Pandelegan sama istrinya Nyai Roro Walang Angin secara hidup-hidup, jangan sampai dilukai ya. Ditangkap itu dia tidak buat kesalahan biar mau tinggal di kerajaan itu. Akhirnya pati itu kembali lagi ke Gedung Suko untuk menangkap Joko Pandelegan dan istrinya Nyai Roro Walang Angin. Nah, untuk Joko Pandelegan begitu mau ditangkap sama pati dan prajurit dikepung ya. Joko Pandelegan itu sembunyi di lumbung padi. Begitu rame-rame mau ditangkap, seketika itu Joko Pandelegan itu hilang muksa di lumbung padi. Nah, tinggal istrinya Nyai Roro Walang Angin melihat suaminya hilang muksa di lumbung padi. Nyai Roro Walang Angin lari ke sumur ini, minta izin sama pati, saya mau tinggal di kerajaan asalkan saya diizinkan ambil air dulu di sini. Sehabis diizini sama pati, Nyai Roro Walang Angin ambil air sama kendi. Sehabis ambil air, seketika itu juga Nyai Roro Walang Angin hilang muksa di sumur. Akhirnya pati dan prajurit itu kembali ke kerajaan dengan tangan kosong. Cerita sama Raja Hayam Wuruk bahwasannya Joko Pandelegan hilang muksa di lumbung padi, dan istrinya Nyai Roro Walang Angin hilang muksa di sumur. Nah, raja itu salut akan kesaktian Joko Pandelegan dan istrinya. Nah, raja itu ingin mengenang dan memerintahkan untuk mendirikan 2 buah candi. Didirikan Candi Sumur ini untuk mengenang hilangnya Nyai Roro Walang Angin yang hilang muksa di sumur, dan didirikan cagar budaya Candi Pari untuk mengenang hilangnya Joko Pandelegan yang hilang muksa di lumbung padi.
Nah, kedua cagar budaya ini anak-anak didirikan pada tahun 1371 Masehi oleh Raja Hayam Wuruk. Itu. Iya. Makanya untuk sejarahnya itu tidak bisa dipisahkan, berkaitan gitu. Jadi itu tadi cerita singkat asal usul cagar budaya Candi Sumur dan cagar budaya Candi Pasir, Candi Pari. Terima kasih atas kunjungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.